Hello, hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope healthy and happy. Okay, let me introduce myself. My name is Sri Cahaya Sumangling. I am from International Course of Early Childhood Education 2018, Faculty of Education, Universitas Negeri Padang. Okay, in this time I will explain a little about the basic concept of assessment. Happy watching! Now I will explain a little about the basic concept of assessment. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar assessment. Assessment merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program dan kebijakan pendidikan, metode, dan instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi, dan institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu. Dalam hal ini, Lin and Garland menyatakan bahwa asesmen atau penilaian adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar siswa dan format penilaian kemajuan belajar. Selain itu, Popham mengemukakan bahwa asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting pembelajaran sebagai bahan dan pengambilan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Nah, asesmen sering pula disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi, suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari asesmen. Selanjutnya, Westwood mendefinisikan asesmen sebagai proses untuk menentukan dan memahami penampilan individu-individu dan lingkarannya. Selanjutnya, Duval dan Stunner mengemukakan asesmen sebagai proses pengumpulan informasi atau tentang penampilan individu yang bersangkutan untuk membuat suatu keputusan. Maka dari itu, asesmen dapat juga disebut penilaian, yaitu usaha guru untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program dan keberhasilan anak dalam mencapai kemampuan yang diharapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penilaian atau asesmen adalah suatu proses merencanakan, memperoleh data, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu fungsi asesmen, yang mana fungsi asesmen yaitu sebagai alat atau bahan untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu. Yang kedua yaitu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dijatuhkan dalam pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu asesmen digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak. Dan yang keempat yaitu guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis dan objektif sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu urgensi asesmen dalam pembelajaran, yang mana asesmen sangatlah penting dalam pembelajaran. Asesmen atau penilaian digunakan sebagai patokan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan individu anak, program dan kurikulum sekolah secara keseluruhan. Selain itu, dengan penilaian dapat diperkirakan seorang siswa mengalami kesulitan belajar ataupun tidak mengalami kesulitan belajar. Nilai yang diberikan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya orang tua, guru, baik dan anak itu sendiri. Bagi orang tua, diharapkan dapat menentukan langkah atau upaya yang dapat dilakukan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan bagi guru, sebagai masukan dalam
merancang kegiatan belajar selanjutnya untuk setiap anak. Bagi anak sendiri, sebagai dorongan atau motivator mengembangkan diri. And the last material about principle of assessment. Nah, yang terakhir yaitu prinsip assessment. Yang mana assessment ini digunakan untuk kebutuhan anak. Dan prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Yang kedua, bermanfaat untuk perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, melibatkan anak beserta keluarganya. Yang keempat, sesuai dan fair untuk anak. Yang kelima, otentik. Dan yang keenam, yaitu memiliki tujuan yang spesifik dan bersifat reliable, valid, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebagai profesional atau calon profesional, kita dituntut untuk mengikuti prinsip atau etika dalam membuat dokumentasi melalui asesmen, yaitu yang pertama ketetapan atau accuracy, yaitu dengan cara mencatat fakta yang secara tepat, lengkap, dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengamatan. Yang kedua yaitu objektivitas atau objectivity, yaitu dengan mencatat fakta secara objektif, tidak bias dan tidak ditambah dengan pendapat kita. Dan yang ketiga, menghindari pelabelan atau labeling, yang mana dengan menghindari kesimpulan dan diagnosis yang terlalu dini atau berdasarkan informasi yang terbatas. Dan yang keempat yaitu memiliki tujuan yang baik atau intended purpose. Atau tujuan dokumentasi adalah untuk mengamati perilaku anak, mengumpulkan informasi tentang anak, dan merencanakan program yang tepat untuk anak. Dokumentasi tidak ditujukan untuk alasan yang merugikan anak dan keluarganya. Selanjutnya yaitu berbagi dengan keluarga atau sharing with the families. Berbagi dan berkomunikasi dengan keluarga tentang perilaku dan perkembangan anak harus dengan persetujuan pihak yang terkait. Yang keenam yaitu kerahasiaan atau confidentiality, yang mana kerahasiaan anak perlu dijaga, di mana informasi tentang anak hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Kita juga perlu meminta izin kepada orang tua anak saat mendokumentasikan. Dapat kita simpulkan bahwa asesmen atau penilaian adalah suatu proses merencanakan, memperoleh data, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif bagi pengambilan keputusan. Yang mana asesmen sangatlah penting untuk pembelajaran. Di masa pandemi ini, cara guru untuk menilai atau mengasesmen anak usia dini yaitu harus bekerja sama dengan orang tua, yang mana mintalah kepada orang tua untuk mengirimkan foto ataupun video proses kegiatan belajar anak di rumah, agar guru dapat mendokumentasikan proses asesmen atau penilaian anak usia. Seperti itulah sedikit penjelasan tentang konsep dasar asesmen. That's all from me. If there is any mistake, I apologize, and I'm really grateful to all. And first, give thanks to Allah because gave me health and opportunity to make these videos. And thank you so much to my parents and all my family. And thank you to my assessment lecturer who gave me a lot of knowledge. Thank you so much. And see you in the next time.